Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binastain ala umur ni'matin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulullah ini. Alhamdulillah ala nikmatil Islam liman wa kafar bima minima. Alhamdulillah kulihal. Alhamdulillah bi nikmati tatimmus sholihat. Sob, saya sekarang ini bahkan bahas tentang kerjasama. Dulu saya berpikir kalau tanpa bank mungkin akan susah berkembang. Nah, saya akalin sekarang ini saya punya villa, salah satunya sekarang saya tidak lagi berpola pada ini salah satu pola pembiayaan tanpa bank, tanpa riba, tanpa denda dulu. Ini pengalaman saya sendiri ya sob ya. Saya punya villa itu udah selesai 80%-an dulu, belum selesai saya tidak bisa lanjutkan dulu. Dan juga ada restoran juga dulu. Pola yang saya lakukan adalah apa saya harus pinjam bank, ketika ada uang apa yang harus saya lakukan. Yang saya lakukan ketika saya ada uang adalah saya lunasi, selesaikan dulu hutang riba saya, di mana asetnya 3 sampai 4 kali lipat daripada nilai hutangnya gitu. Dan itu posisi udah kritis sob. Akhirnya bisa selesaikan, udah selesai jadi tapi untuk pembangunan villa penyelesaian berarti saya susah itu untuk menjual lagi gitu. Terus akhirnya apa yang saya lakukan? Saya pinjam bank, saya nggak mau riba lagi. Akhirnya saya berusaha untuk nunjukin jalan. Caranya gimana? Caranya adalah dengan mengerjasamakan gitu. Jadi ada sahabat saya yang biasa main seperti itu dan tinggal di sana segala macam-macam di villa saya. Salah satu pembeli villa saya itu akhirnya dia yang meluluskan pembangunan habis sekitar 500 jutaan gitu. Finishing dan juga yang di dalamnya AC, terus kulkas segala macam-macam, kitchen set, terus bedroom segala macam-macam, semuanya gitu. Sampai kolam renang diselesaikan gitu. Kolam renang juga belum selesai, belum finishing gitu. Nah, selesaikan habis kurang lebih 500 jutaan. Dan itu semua akhirnya apa? Saya kerjasamakan gitu dia. Nah, udah gitu saya jualkan sekarang ini. Nah, saya jual mudah-mudahan laku, udah hampir deal ya sob ya. Jadi hampir deal. Kalau ini berarti apa? Satu hutang riba saya selesai juga di satu bank. Lagi saya nego dengan banknya, lu mau nggak menyelesaikan ininya? Tapi dendanya minta kan utang saya 1,2an gitu. Ternyata dendanya sendiri 1,2 karena saya udah lama nggak bayar gitu. Nah, saya minta diskon, dendanya diselesaikan dulu. Saya minta 0% dulu. Kalau masalah keuntungan, terus saya bunganya juga saya minta diskon dulu. Nah, dia lagi diskusikan dulu. Pak Ridwan, mungkin saya bisa kasih diskon, saya usahakan ya nanti berapa gitu. Ya silakan, kalau saya sih mintanya jangan gitu. Ya, tapi kan silakan mereka diskusi dulu. Kalau ini bisa selesaikan, saya selesaikan dulu satu titik riba lagi, mudah-mudahan insya Allah. Kalau memang gimana, satu titik riba ini selesai pada bulan Januari atau Februari ini. Terus yang kedua, sekarang saya di Labuan Bajo sob. Kemarin saya di ND di Kalimutu, terus ke Bena, desa Bena, dan sekarang udah balik ke Labuan Bajo loh. Nah, sekarang mau nikmati situasi Labuan Bajo. Saya tinggal di satu rumah punya sahabat saya, keluarga saya gitu. Jadi satu rumah ini kayak apartemen lah gitu. Lumayan gitu. Nah, jadi seperti itu. Dan yang kedua, sekarang sekalian saya kesini, saya akan menyelesaikan pembangunan perumahan saya Mondo sob ya. Dan caranya gimana? Saya punya lahan di sini, saya investasi lama sekali ya. Hampir 2 hektaran kurang lebih lahan saya di sini. Dan nilainya tinggi sob, sangat tinggi. Saya jual mungkin saya mau buatin kayak Bajo Syari Residen perumahan. Loh kok kayak gimana cara modalinya? Nah, simple. Saya udah pengalaman pertama adalah ketika saya menggunakan kontraktor lokal di sini itu berantakan semua. 2-3 kali saya kerjasamanya dirugikan semua. Sekarang saya balik kerjasamanya. Saya mau kerjasama dengan orang yang punya duit gitu. Gak usah besar-besar, 500 jutaan, 1 miliaran, terserah gitu. Tapi saya tidak mau modal banget. Hari ini saya ketemu dengan investornya dan orang kerjasama, kita bagi aja gitu. Contoh, sekarang ini saya mau buatin full fabricated gitu, supaya menghindari pembangunan yang lama gitu. Karena orang sekarang tidak butuh yang lama-lama, butuh yang cepat-cepat gitu. Jadi sebulan 2 bulan jadi selesai gitu. Nah, saya masuk di tipe 60-65, nanti perumahan itu mungkin 3 kamar dan bisa disewakan menjadi backpackeran gitu, supaya tidak jinah ya. Jadi kalau orang mau investasi aja bisa melakukan investasi, harga per unit rumahnya sekitar 900-an gitu. 900 juta di bawah 1 miliar lah gitu. Jadi di bawah 1 miliar segala macam 900-an, 8,5, 900. Nah, itu nanti sistemnya apa? Kalau orang itu hanya investasi, itu dibiarkan investasi. Jadi saya kelola menjadi backpacker hostel gitu. Terus kalau dia mau tinggal silahkan gitu. Nah, paymentnya gimana? Saya no riba, bahkan saya foundernya SKD tanpa riba. Ini tanpa riba juga gitu. Dia tanpa riba, DP-nya 5%, sebelum ditempati bayar 25%, 25% lagi bisa dicicil selama 2-3 tahun tanpa riba, tanpa denda, tanpa sita. Kok bisa? Ya udah itu dia. Nah, ketika saya dapat pembayaran, anggaplah rumah dijual 940 juta, nilai pembangunan satu rumah itu sekitar 400 jutaan lah, anggaplah.
Jadi saya udah dapat kan pas 50, dia 50 buat saya, 400 langsung kasih ke investor yang suka, gak seneng dong orangnya. Dan dia ikut masarin, kalau kita kan dia masarin dapat fee juga gitu, 2,5-5% dulu. Dan saya pilih orang lokal sini investornya, kerjasamanya seperti itu. Tapi kalau mau kerjasama per unit rumah juga boleh gitu. Nanti rumah laku itu berapa, nanti ada keuntungan, selisih keuntungannya itu buat shop gitu. Kita bagi 50-50 ya atau gimana terserah gitu. Karena saya sudah punya lahan, jadi saya nanti ngambilnya adalah di 25% waktu dia nempati dan 25% ketika dia cicil in-housing gitu. Jadi in-house cicil tiap bulan segala macam-macam tanpa bank gitu. Dan di situ juga jadi saya orang yang dia simpel aja, tidak perlu pakai ribet-ribet. Jadi saya mensyaratkan mereka tidak boleh pakai uang bank gitu. Pakai uang bank nggak usah, karena saya tidak mau ini investasi asal-asalan dulu. Lu punya duit berapa, mau kerjasama berapa yang bisa. Contoh cap saya nggak bisa lo 500 juta, nanti kumpulin aja satu kelompok gitu. Anggaplah 500 juta, setiap orang mungkin 5 juta kali 10 kan setiap orang kan anggaplah satu kelompok ya, 10 orang ya, 50 juta gitu. 10 orang kan 500 juta gitu. 500 juta, terus rumah itu anggap investasinya berapa? 500 ya. Rumahnya pada posisi 700 gitu, modalnya atau 800 gitu, atau 700 lah gitu. Dijual sampai 1 miliar gitu, atau 900, ada 200 ya, 100 buat Anda, 100 buat saya. Anda bisa masarin juga, kalau Anda masarin dapat 2,5% lagi gitu. Kan selesai gitu, simpel. Jadi pasti kalau enggak ya nanti Anda bisa jadi investasi di backpackerin, karena di sini premium destinasi tuh. Pasti orang yang lain juga pengen datang sini, dan dia nginepnya sekitar di bawah 100 ribuan gitu, karena backpackeran kali seperti itu. Konsep tadi penting banget sob, dan alhamdulillah sekarang ini saya kayak kok bagi-bagi sih info seperti itu, saya bagi, biarin aja gitu. Kalau saya nggak jalankan, anda jalankan diri saya, bayar aja. Bayar pakai apa? Al-Fatihah, sholawat Nabi. Kalau muslim tambahin sholawat Nabi dan ini untuk Al-Fatihah gitu. Doa jadi bayar saya mah doa terbaik sob. Jadi ada satu jeleknya, saya apapun yang saya pikirkan, ada ide-ide hebat, saya keluarkan, dan itu pasti mancur dulu. Dan itu bukan sekarang aja sob. Waktu saya dulu SMA kuliah itu, saya banyak sahabat saya kan hampir 80% orang Chinese. Ide-ide saya tuh pas saya nikah itu dulu, itu saya dikasih dana cukup banyak oleh teman-teman saya. Kenapa? Wan, ternyata ide lu luar biasa Wan, gua jalanin mak jos gitu. Tiba-tiba ada di rekening saya berapa gede, kalau sekarang mungkin nilainya gede lah gitu loh, bukan puluhan juta sob, mungkin seratusan gitu. Saya kaget, lu kenapa kirimin gua duit segini? Enggak, lu kan mau nikah, kata gua nggak bisa balas, lu kan nggak minta apa-apa. Ide lu gua jalanin ternyata sukses Wan, dan itu dia sob. Jadi ketika saya nikah dulu di Bali itu, keluarga saya naik pesawat semua ke sini. Jadi kalau dulu gede lah nilainya, 50-an lebih mungkin, sekitar segituan gitu. Tiba-tiba orang ngirim aja ke rekening saya. Ada juga orang yang ternyata saya udah lupa ngasih minjem orang, ternyata orang balikin duitnya. Pas saya ini, Pak Ridwan, dulu saya pernah pinjam lu segini, saya balikin ya, makasih Pak Ridwan gitu. Pas saya tahu Pak Ridwan butuh dana gitu. Ketika saya nikah saya nggak punya apa-apa sob, karena saya ngedadak nikahnya dulu. Jadi mertua saya maksa saya cepet nikah, ya nggak tahu. Kalau saya dadakin saya susah untuk nikah, pasti saya kelayapan terus gitu. Ya syukur juga lah gitu. Jadi tadi saya tanpa bank pun insya Allah saya yakin saya bisa jalan. Doain sob ya, mudah-mudahan kerjasama mau jalan. Dan siang ini saya mau makan siang sama dia, sama partner saya 2 orang, dan saya dengan istri dan anak-anak. Jadi saya ajak istri saya untuk ikut meeting juga, kita keluarga aja gitu. Mudah-mudahan bisa jalan, mudah-mudahan doanya. Kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.